diriku. Tapi mungkin kebanyakan juga negara ini belum adil terhadap rakyatnya sendiri kan. Ya berdarah-darah, jangan sampai negeri ini bubar. Selamat datang di podcast Ruang Bicara, tempatnya berbicara berbagai hal yang sifatnya edukatif dan inspiratif. Teman-teman, tentu hari ini hari yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena di bulan Agustus ini kita masuk ke Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Tentu jalan panjang dan pengorbanan yang luar biasa hingga kita sampai pada tahap di usia yang 79 ini. Kita akan bercerita mengupas persoalan semangat-semangat kepemudaan masih adakah di usia Republik Indonesia yang ke-79 ini. Untuk itu hadir bersama saya, dia juga mahasiswa, dia aktif juga di gerakan-gerakan mahasiswa baik internal maupun eksternal, namanya Gustang. Kita sapa dulu, apa kabar Gustang? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Tentu kalau sudah baik, yang terpenting kita inginkan adalah semangat berkobarnya untuk penyampaian-penyampaian inspiratif biar teman-teman yang dengar juga bisa semangat lah. Kira-kira begini dulu Gustang, kan ini kan tanggal 17 ya, baru saja baru saja dilaksanakan upacara kemerdekaan di berbagai daerah. Nah, pertanyaan saya, refleksi apa yang kita bisa dengarkan dari Gustang dalam konteks mahasiswa dan gerakan-gerakan kemahasiswaannya? Tolong kita bicara-bicara santai lah. Silakan. Pada dasarnya seorang pemuda itu harus menjadi pelopor sebagai agen perubahan dan agen pembangunan untuk negara ini kan. Jadi pada konteks refleksi itu mahasiswa harus jadi pelopor pada agen perubahan apa. Nah, pada perubahan apa yang harus dilakukan, berubah menjadi apa dulu ini? Silakan. Ya, pada dasarnya mengubah Indonesia ini jadi hal-hal yang kelam dulunya menjadi hal-hal yang baru yang bisa mengangkat derajat dan martabat negara ini. Itu kan gede betul itu. Ya. Gede betul konsepnya itu, idenya betul itu. Kita mulai paling terkecil lah. Yang paling pertama itu rubah apa dulu deh kira-kira. Kan kita udah bicara tentang makro yang besar-besar lah. Ya yang kecil-kecil lah. Rubah apa yang mesti kita lakukan dalam konteks mahasiswa dan gerakan-gerakannya lah. Dalam hal kecil itu ya, kalau saya sih pribadi ingin meningkatkan daya saing pendidikan kita. Oke, pertama merubah dalam konteks daya saing pendidikan. Saya stop di situ dulu. Kenapa dengan daya saing pendidikan kita ini pada konteks SD, SMP, SMA kah, atau lebih spesifik tentang dunia perkuliahan? Padahal mana yang ingin diurai ini? Kalau saya sih lebih ke mendasar aja, ke SD aja dulu. Ke SD, oke. Hal apa yang kemudian kita bisa urai di situ itu? Secara pengalaman yang saya ke lapangan, ke pelosok itu masih banyak kami lihat di daerah-daerah terpencil itu pendidikannya pada utamanya gedung sekolahnya itu masih ya memprihatinkan sekali. Jadi Gustang ini pernah jalan ke beberapa tempat desa kecamatan melihat keadaan gedung sekolah kondisi itu. Gedungnya. Memang kondisinya kenapa? Nggak ada atap kah? Nggak ada meja kah? Seperti apa kondisinya itu? Kayak mau rubuh gitu lah. Miris sekali kita lihat dunia pendidikan saat ini. Jadi gedungnya itu mau rubuh. Tapi ada muridnya. Ada muridnya. Alhamdulillah masih di pelosok itu anak-anak masih semangat untuk menganut pendidikan itu. Oke, dengan keadaan-keadaan seperti gitu, tekan tentu kalau kita melihat objek yang kemudian akan menggugah hati kita, kan pasti akan tergerak. Nah, khusus untuk tergerak ini ingin melakukan apa dengan kondisi seperti begitu dalam konteks Agus sebagai mahasiswa? Kalau saya sih secara pribadi sebagai mahasiswa, kalau lulus nanti kemungkinan saya akan ke pelosok-pelosok untuk mengajar anak-anak yang di pelosok-pelosok yang tidak tersentuh dengan ilmu-ilmu yang kita raih di kampus gitu. Berarti nanti kalau Agus lulus,
akan mengabdikan dirinya ke pelosok-pelosok. ya. Tapi kalau tidak lulus kuliah, Itu masalah nah, lagi. itu dia. Oke, padahal itu tentu kita apresiasi karena usia 79 tahun Republik ini harus kobaran semangat itu harus tetap terjaga. Nah, kan tadi sudah menyinggung bagian aspek pendidikan yang paling mendasar. Hal apa lagi yang kemudian kira-kira yang kemudian kita perlu refleksi lagi di perjalanan panjangnya, khusus di daerah kita lah. Kalau khusus daerah kita ini mungkin pembangunan masih belum merata ya. Banyak masih di pelosok-pelosok itu ya mungkin ekonomi harusnya lebih baik, tetapi dengan akses pembangunan kita tidak memadai gitu. Jadi ya pemuda ini harus berperan juga dalam hal pembangunan gitu. Jadi pemuda harus berperan dalam pembangunan. Nah, pemuda kan berperan dalam pembangunan seperti apa? Karena kita memahami juga, oke lah mungkin kalau sebagian pemuda dalam konteks mungkin dia pengusaha, dia pemodal, mungkin dia bisa membantu itu, misalnya jalan yang rusak atau jembatan yang rusak, pakai uang pribadinya dibangun. Tapi kita tidak menutup mata juga, ada sebagian pemuda yang kemudian tidak mumpuni pada persoalan-persoalan ekonomi tadi itu. Nah, pada bagian apa dia bisa menjembatani persoalan-persoalan yang tadi disampaikan oleh Agus tadi itu? Kan biasanya itu ada anak-anak dari pelosok itu menuntut ilmu di kota itu. Oke. Pasti banyak lah kenalan-kenalan mereka itu di pusat-pusat pemerintahan kan. Kan bisa itu menjembatangi daerahnya untuk menjadi sebagai penjembatan antara penghubung desa ke kotanya gitu. Berarti di situ ada persoalan jaringan yang kemudian kita harus jaga juga. Nah, jaringan ini seberapa penting untuk kemudian sebagai katalisator lah dalam konteks pembangunan-pembangunan yang tidak merata ini. Nah, jaringan yang Agus maksud ini jaringan apa? Jaringan laba-laba kan? Jaringan apa ya? Jaringan apa maksudnya? Jaringan komunikasi. Mungkin dari pelosok itu tidak tahu menau harus kemana dia harus mengajukan pembangunan ini, seperti kayak mana pembangunan ini akan dibangun, tapi tidak tahu harusnya kemana arahnya ini. Jadi pemuda-pemuda yang kuliah itu di dekat pemerintahan harus menjadi penyambung lah lidahnya desanya itu sendiri, biar desanya itu bisa bisa jadi tersambung juga ke desa-desanya itu, dari perkotaan ke desa gitu. Oke, anggap misalnya saya tinggal yang jauh dari Sangatta. Terus saya melihat ada kondisi mungkin sekolah atau mungkin jalanan yang menurut saya itu seharusnya mungkin bisa dibantulah dalam konteks misalnya pemerintah. Nah, saya kemana seharusnya? Karena tadi Agus kan bilang dengan jaringan dan seterusnya akan bisa teratasi. Nah, saya harus kemana itu? Mengadu ini kira-kira? Ya pada dasarnya harus ke pemerintah sih sebetulnya. Kan tanggung jawab pemerintah semua itu. Nah, pemerintah desa kah juga kah atau kecamatan kah atau seperti apa yang dimaksud? Ya, pada dasarnya kalau di pelosok itu berawal dari pemerintah desa dulu kan, baru ke kecamatan, baru ke bupatinya. Nanti bupatinya yang memberikan anggaran gitu. Oke. Berarti jaringan itu penting untuk kemudian sebagai fasilitator di dalam mengakselerasi konteks pemerataan ekonomi ataupun pembangunan tadi ya. Gus, kan posisimu sebagai mahasiswa di STAIS ya, masih di STAIS. Semester berapa sekarang? Semester 7 lah. Semester 7, luar biasa. Berarti sebentar lagi kan lulus kuliah dan kemudian mengabdi kepada masyarakat dalam yang tadi disampaikan. Nah, dalam konteks-konteks mahasiswa hari ini, Gus, kan pasti kau punya teman mungkin di organisasi A, organisasi B, C, baik internal maupun eksternal, kan begitu kan. Nah, saya perlu refleksi atau renungan kebatinan dari Agus melihat keadaan-keadaan keorganisasian baik internal maupun eksternal dalam konteks Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79 ini. Seperti apa pandanganmu, Gus? Kalau saya secara pribadi melihat pemuda saat ini mungkin agak harus lebih bersemangat untuk menghadapi era globalisasi yang semakin hari mungkin setiap detik ada perubahan-perubahan kan. Jangan sampai kita tersingkir oleh budaya-budaya luar, teknologi-teknologi yang semakin cepat berkembang. Jadi kita harus mengupgrade diri kita lebih cepat juga. Jangan sampai kita ketinggalan
di zaman era 4.0 ini yang menuju 5.0 itu. Berarti kita harus mempersiapkan diri kita, mengupgrade diri kita dengan serbuan baik teknologi ataupun budaya. Nah, yang saya ingin masuk ke budaya yang seperti apa yang Gustang sampaikan berkenaan dengan kita harus mawas diri, harus upgrade diri. Budaya seperti apa yang kemudian akan masuk dalam konteks kemahasiswaan kita hari ini? Ya, mungkin banyak budaya-budaya yang negatif. Kalau budaya-budaya positifnya bolehlah kita ambil, tapi kalau budaya-budaya negatif itu jangan sampai itu merusak moral bangsa kita ini. Ya, sepertinya mungkin kita lebih kenal agak K-pop itu kan. Banyak teman-teman, mungkin hal positifnya lah kita ambil. Kalau mungkin budaya busananya mungkin lebih, ini agak berbahaya juga untuk generasi muda kan. Pada bagian itu Gus, kita paham bahwa di Kutai Timur ini kan ada 3 ya perguruan tinggi. Ada ya, kalau saya tidak salah ada 3 perguruan tinggi yang mahasiswanya memilih jurusan yang berbeda-beda. Kira-kira begitu. Dan kemudian ada organisasi internal maupun eksternal yang sedemikian banyaknya tadi itu. Nah, saya ingin menyambung bahwa kalau kita ingat lagi bahwa Republik ini pada saat mau pembacaan proklamasi ada 7 tokoh pemuda itu yang ikut terlibat andil di dalamnya itu. Salah satunya mungkin saya tidak terlalu hafal banyak namanya, tetapi 7 tokoh pemuda itu memiliki peran penting di dalam perumusan atau penyusunan baik itu teks proklamasi ataupun persiapan-persiapannya. Tentu kan anak muda itu satset gesit gitulah kira-kira. Apakah hari ini dengan kegesitan, dengan semangat yang begitu kuat pemuda, apakah harus ditopang dengan pendidikan yang kuat juga, dengan pemahaman-pemahaman yang kuat juga, ataukah hal-hal itu tidak perlu sebenarnya? Ya, harus perlu sih. Pada dasarnya nilai-nilai nasionalisme harus selalu melekat pada diri seorang pemuda kan. Dan harusnya jadi pemuda itu menjadi pelopor nilai-nilai Pancasila, harus menyuarakan nilai-nilai Pancasila ke seluruh pelosok negeri, harus menjaga keutuhan NKRI pada dasarnya kan. Jangan sampai pada kita ribut-ribut berdarah-darah, jangan sampai negeri ini bubar. Nah itu tadi Gustang menyinggung berkenaan dengan nasionalisme, patriotisme. Nah, hal apa yang kemudian kita harus pupuk, kita pelihara, kita kobarkan dalam konteks nasionalisme tadi itu? Pandangan Agus itu nasionalisme dalam kontekstualisasi mahasiswa itu seperti apa itu? Gambaran umumnya, desainnya itu seperti apa itu? Dasar kecilnya kita seorang nasionalisme itu ya ikut upacara hari Senin itu. Itu hal kecil. Itu bagian terkecil. Ya. Bagian gagasan besarnya itu nasionalisme itu seperti apa itu? Dalam konteks mahasiswa ya? Ya. Pada dasarnya kita itu ikut andil dalam menyuarakan dunia pendidikan kita, bahwa kita punya masih ketertinggalan di dunia pendidikan. Mungkin IQ kita perlu ditingkatkan di negara ini, jangan sampai kita ketinggalan jauh dari negara tetangga Singapura itu sudah lebih maju. Padahal itu tetangga kita harus tetap belajar sama mereka kan. Jadi nasionalisme, patriotisme itu harus dipupuk juga dalam konteks dunia pendidikan, peningkatan dunia pendidikan itu. Karena kita paham juga persoalan-persoalan hari ini. Ada sebagian teman-teman mahasiswa misalnya datang ke kampus habis itu pulang. Datang ke kampus, tetap dia di kampus, tetapi kemudian soal-soal dari kampus atau tugas-tugas dari kampus ataupun absen dan masuk tidaknya ternyata dia tidak hiraukan itu. Nah, apakah hal-hal tersebut juga kita bisa kategorikan bahwa dia masuk dalam kategorisasi nasionalisme, menjaga patriotisme, atau seperti apa pandangan Agus dalam melihat kondisi yang tadi itu? Kalau dilihat dari seginya itu biasa dibilang mahasiswa kupu-kupu. Mahasiswa kuliah pulang. Mahasiswa kupu-kupu kuliah pulang. Oke. Nah, mungkin nasionalisme ada, cuma semangatnya mungkin agak kurang kalau perlu dipertanyakan lah. Jadi perlu dibakar lagi. Oke. Gustang, saya ingin spesifik. Tadi kan Gustang kuliah di STAIS, di jurusan apa di STAIS itu? Jurusan hukum keluarga atau ahwal sahsiah biasa di. Jadi di STAIS
jurusan hukum keluarga Ahwalul Sasya. Sasya semester 7. Semester 7. Berarti di tahun depan wisuda sudah ya? Kira-kira? Insya Allah. Insya Allah wisuda. Oke. Gus, kan tahun depan wisuda lah. Kira-kira tantangan apa yang kau alami selama masa perkuliahan dan menjaga nasionalisme ini tetap tumbuh, tetap menyala begitu di dalam jiwa ini? Apa yang kemudian kau sudah lakukan? Apakah dengan kegiatan-kegiatan mahasiswa tadi, ataukah dia tetap menyala saja karena kita tidak melakukan apa-apa? Atau ada hal lain sehingga kita harus nyalakan dia terus itu? Ya, yang secara pengalaman sih, kalau ada hal-hal yang tidak berkeadilan di kampus, kadang teman-teman itu tidak melakukan apa-apa, tidak menyuarakan pemikirannya mereka, akan cenderung apatis terhadap hal-hal yang tidak berkeadilan itu. Makanya saya selalu bersemangat, berkobar itu untuk menjadi pendorong, kalau bisa jadi inspiratif teman-teman, agar sekiranya hukum dan keadilan di negeri ini akan selalu berkobar gitu, selalu terjaga. Oh, jadi Gustang menyampaikan bahwa keadilan itu harus tetap terjaga, tetapi kemudian proses-proses kegiatan mahasiswa itu dia harus berjalan juga. Nah, saya ingin akan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya masuk kepada konteks background dari program studi Gustang sebagai hukum keluarga. Nah, pada hal-hal keadilan, Gus, dengan usia 79 tahun kemerdekaan kita, apakah cita rasa keadilan itu kita sudah kecap dalam batin yang dalam kah? Ataukah itu kita tidak pernah kecap secara batin yang paling dalam jiwa kita ini? Seperti apa pandangan Gus? Sudahkah atau belum itu? Kalau saya secara pribadi, ya mungkin kembali kepada orangnya masing-masing. Mungkin ada orang saat ini sudah merasa kami sudah adil, negara ini sudah adil terhadap diriku. Tapi mungkin kebanyakan juga negara ini belum adil terhadap rakyatnya sendiri kan. Ya, contohnya di IKN ini terselenggara upacara bendera 17-an. Dari situ juga ada teman-teman yang melakukan aksi demonstrasi, teman-teman dari aktivis lingkungan juga kan. Mereka mengatakan bahwa negara ini tidak adil terhadap masyarakat setempat, masyarakat adat dan lingkungan situ sekitarnya. Jadi keadilan itu dia harus menyentuh berbagai aspek gitu ya. Artinya satu dengan lainnya tidak boleh tertinggal ya. Oke, saya ingin menggali lebih dalam, Gus. Konsep atau gagasan ideal tentang keadilan itu, Gustang itu menurutnya bagaimana? Ya, yang adil itu seharusnya bagaimana dulu itu? Adil itu ya sesuai dengan porsinya sih sebetulnya. So, sesuai dengan porsinya ya. Tetapi ya adil itu ya harus dikasihkan sesuai dengan porsinya, bahwa adil itu ya susah memang diterapkan untuk semua orang di negara ini. Jadi ya mungkin keadilan negeri ini susah untuk tercapai gitu menurut saya, karena ada 200 juta lebih negara penduduk Indonesia. Jadi mungkin harus ada dikorbankan juga. Oh, jadi susah tercapai. Saya ingin bertanya, susah tercapainya kenapa itu, Gus? Ya itu kalau pemerintah masih memuluskan, contohnya kayak pertambangan kan pasti investor-investor itu masuk ke wilayah-wilayah adat itu kan. Jadi yang tersingkirkan itu ya adat itu, masyarakat adat. Jadi ya rasa keadilan itu pasti ada selalu tersentuh gitu, terasakan terhadap masyarakat bawah gitu. Oh, begini Gus, tentu kalau kita berbicara dalam konteks keadilan, tentu hal itu diurai bisa panjang dan detail. Tapi yang pasti, apakah negara hari ini lalai dalam konteks memberikan keadilan? Saya rasa kemudian tidak juga. Negara terus akan berproses, akan memberi keadilan-keadilan itu bagi setiap etalase atau aspek kebangsaan kita itu. Tetapi yang menjadi hal terpenting bahwa fokus pemerintah harus memberikan satu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam konteks keadilan tadi itu. Gustang, tadi kita sudah menyinggung berbagai hal tentang
kemerdekaan dalam konteks refleksi. Nah, saya ingin tanya lagi, khusus di kampus Gustang, Iya. kira-kira refleksi 79 tahun Republik Indonesia ini, hal apa yang kemudian harus dilakukan untuk kawan-kawannya Gustang ini Dalam kemerdekaan ini. dalam kemerdekaan ini? Ya, kalau saya pesankan ke teman-teman bahwasanya ilmu yang kita serap di kampus itu setidaknya kita akan realisasikan nanti ke masyarakat gitu. Kita kan sebagai anak hukum, kalau bisa nanti jadi penegak hukum di negara ini, terkhususnya di Kutai Timur itu sendiri kan. Karena di Kutai Timur ini mungkin masih banyak yang tidak terlalu paham, bisa jadi buta hukum gitu. Jadi mungkin kita lah nanti jadi awal dari sebagai jendela hukum kepada masyarakat di Kutai Timur ini. Jadi Gustang akan memberikan kontribusi kepada masyarakat ya. secara umumnya ketika nanti pada lulus kuliah nanti. Ya. Saya ingin karena kita sesi terakhir, Gustang, kira-kira apa ya, pesan kesan lah atau spirit lah, kalimat-kalimat yang bisa disampaikan kepada teman-teman yang dengar nanti nih, ya seputaran teman-teman Gustang lah, apa yang bisa disampaikan, silakan. Saya secara pribadi ingin membakar semangat teman-teman, tetaplah jadi pelopor perubahan, agen perubahan, sebagai pemuda yang selalu berkontribusi terhadap pembangunan di negeri ini. Yang ide dengan gagasannya jangan ditampung sendiri di otaknya, sampaikanlah kepada pemerintah bahwa saya mempunyai ide dengan gagasan, kita bangun sama-sama negara ini menjadi yang sejahtera dan maju. Baik, begitu teman-teman, kisah atau penyampaian dan keterangan yang disampaikan oleh Gustang. Saya ingin mengutip kira-kira begitu, dari perjalanan ke 79 tahun Republik ini ada hal yang terpenting harus kita lakukan, bahwa ikhlaskanlah ide, gagasanmu, pikiranmu, gerakmu, keringatmu untuk bangsa dan negara ini, sehingga dia tetap terjaga utuh sampai kapanpun. Kita akan berjumpa di sesi yang lain. Terima kasih. Sampai berjumpa di akan datang. Merdeka. Merdeka.